Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, pas banget hari ini cuaca lagi mendung. Jadi saya langsung bikin makanan kesukaan, yaitu seblak nyelmek dengan bumbu dan sambal versi Akar Kuliner Indonesia. Langsung aja kita bikin ya. Tonton videonya sampai akhir. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 30 gram kerupuk seblak. Lalu ini kita rendam aja dengan air. Saya rendamnya nggak lama-lama ya, kurang lebih 15 menit karena saya nggak suka kalau kerupuknya itu lembek banget. Lalu untuk bumbunya, karena saya suka banget kalau seblak itu kerasa kencurnya, jadi saya gunakan kencurnya sedikit banyak, kurang lebih 35-40 gram. Lalu ada 3 siung bawang putih dan 2 cabai merah. Untuk toppingnya saya gunakan sosis sapi, bakso sapi, dan dumpling keju. Dan sayurannya saya gunakan sawi putih. Di sini ada juga 1 butir telur, dan untuk sambalnya saya gunakan rawit merah, kurang lebih 1 on dan 2 siung bawang putih. Nanti ini akan saya rebus bersama dengan 2 cabai merah ini. Ini langsung aja kita rebus cabai merah, bawang putih, dan rawit merahnya. Ini kita rebus sampai bawang putihnya ini empuk ya. Nanti kita tes dulu. Nah, ini karena sudah empuk, ini kita langsung matikan saja kompornya. Lalu kita biarkan aja sampai cabenya itu dingin. Ini sekarang kita siapkan untuk topping dan bahan-bahan yang akan kita iris-iris. Sosis sapi dan bakso sapinya saya iris-iris menjadi seperti ini. Lalu kita potong-potong juga sawi putihnya. Kalau teman-teman sayurannya mau diganti dengan secin atau sawi hijau juga bisa ya, disesuaikan aja dengan selera. Setelah bahan sambalnya ini dingin, ini kita langsung blender aja rawit merah dan bawang putihnya. Ini kebetulan saya bikin banyak, karena saya biasanya buat stok di rumah. Ini bukan hanya untuk seblak, saya biasa buat untuk sambal soto, sambal indomie, sambal mie goreng, mie rebus, dan yang lainnya. Nah, ini setelah di blender hasilnya seperti ini. Untuk bumbunya ini kita langsung blender aja. Sebelum di blender, semua bumbu atau bahan saya potong-potong supaya mudah di blendernya. Ini kita blender, saya kasih juga dengan sedikit air supaya mudah di blender. Nah, kita blender hasilnya menjadi seperti ini. Langsung aja kita tumis bumbunya. Di sini seperti biasa kalau saya blender pakai air. Jadi karena saya pakai air, jadi ini masak dulu sampai airnya ini benar-benar menyusut atau bumbunya ini sampai kering. Setelah kering seperti ini kita langsung beri aja minyak sayur, lalu kita masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, ini langsung aja masukkan air. Di sini airnya saya menggunakan kurang lebih 1 mangkok ya. Kalau diukur nih kurang lebih 450 ml. Ini langsung masukin aja semuanya. Ini kita aduk-aduk. Nah, setelah mendidih saya masukkan telur. Karena saya suka telurnya itu ada sebagian yang diacak dan sebagian juga yang utuh, jadi saya masukkan sebagian ya. Lalu masukkan juga topping. Di sini ada bakso sapi, sosis sapi, dan dumpling keju. Ini kita aduk tapi jangan terlalu kencang supaya telurnya ini tidak hancur. Nah, ini kelihatan banget telurnya masih utuh ya. Saya suka banget telurnya kayak gini. Lalu masukkan juga seasoningnya. Di sini saya ada 1,5 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk aja. Lalu masukkan kerupuk seblaknya dan masukkan juga untuk sisa telur putihnya. Ini langsung diacak-acak aja. Jadi nanti ada telur yang sebagian diacak, yang sebagian lagi yang masih utuh. Kalau seblaknya sudah mau matang seperti ini, masukkan aja langsung sawi putihnya. Jadi masukkannya pada saat seblaknya sudah mau matang ya, jadi nggak terlalu lembek. Karena rasanya kurang nendang banget, jadi saya tambahkan 1/4 sendok teh mecin. Kalau teman-teman nggak suka, ini bisa di skip ya. Aduk sebentar aja. Nah, kalau udah seperti ini sudah matang, matikan saja kompornya. Langsung kita pindahkan ke dalam piring saji. Hasilnya jadi sebanyak ini pas banget saya bikinnya untuk 1 porsi ya. Jadi porsi yang tadi itu cukup untuk 1 piring. Nah, saya suka banget kalau seblaknya tuh nyemak-nyemak seperti ini. Jadi kuahnya nggak terlalu banyak karena biar rasanya tuh lebih nendang. Sekarang kita beri sambalnya. Di sini sambalnya saya paling suka kalau sambal rebus seperti ini, apalagi ditambah dengan bawang putihnya ya. Rasanya itu seger banget, lebih fresh. Jadi saya nggak ditumis. Dan ini juga bisa buat referensi teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin seblak untuk 1 keluarga penuh yang semuanya nggak suka pedas, bisa dibikin bumbunya seperti saya tadi dan sambalnya dipisah, dikasih ke piring masing-masing yang suka dengan pedas. Bisa juga buat jualan ya.
Oh ya, buat supportnya, jangan lupa untuk di-subscribe yang belum di-subscribe ya, di-like and comment, tekan juga tombol loncengnya, biar teman-teman dapat updatean video-video baru saya ya. Terima kasih. Sekarang kita langsung cobain aja seblaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan ini rasanya itu manis, gurih, dan yang pasti pedas. Dan pedasnya tuh seger banget karena fresh dari sambal yang saya rebus. Jadi cabenya tuh nggak saya tumis lagi. Lebih enak banget kalau direbus seperti ini. Kalau teman-teman penasaran rasanya seperti apa, di-recook aja langsung. Dan kalau teman-teman juga suka videonya, di-like atau di-share, dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.